Halo, perkenalkan nama Ibu Sani Sofia Nur Azizah. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai bencana alam. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Oleh karena itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menambah semangat kalian dalam menonton video pembelajaran kali ini, Ibu ada satu ice breaking agar kalian lebih semangat lagi dalam menonton video pembelajaran kali ini. Dan beginilah ice breakingnya. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat pat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua. Duduk yang rapi, belajar dengan fokus. Nah, seperti itu ice breakingnya adik-adik. Adik-adik bisa memperagakannya di rumah agar adik-adik tidak bosan dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan ibu dan kalian bisa bertemu secara langsung. Sekarang kita fokus dan masuk ke materinya. Jadi ibu akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari bencana alam, macam-macam bencana alam, dan penyebab dari bencana alam itu sendiri. Adik-adik di rumah, sebelumnya kalian pernah mendengar gak apa itu bencana alam? Pasti semuanya pernah mendengar, baik itu di televisi, baik itu di media sosial, bahkan di koran ataupun di media lainnya. Kemudian, apakah ada beberapa orang dari kalian yang pernah mengalami kejutan ulang tahun? Pasti ada beberapa yang pernah mengalaminya, bukan? Nah, lain halnya dengan kejutan ulang tahun yang membuat kita gembira dan senang. Bagaimana kalau kejutannya itu bencana alam? Pasti membuat kita sedih dan membuat kita takut. Untuk itu, yuk kita belajar mengenai bencana alam. Yang pertama ada pengertian bencana alam. Jadi, apa itu bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa alam yang dapat menyebabkan kerugian kepada masyarakat, baik berupa korban jiwa maupun harta dan benda. Jika dilihat dari pengertiannya, bencana alam itu sangat mengerikan sekali ya adik-adik. Dan perlu kalian tahu bahwa bencana alam itu datangnya secara tiba-tiba. Kita tidak akan pernah menduganya. Mau kita ada di pasar, kita ada di rumah, kita ada di sekolah, maupun di tempat lain. Bencana alam juga terjadi karena dua faktor. Yang pertama itu secara alami, yang kedua itu karena faktor manusia. Bencana alam karena faktor alam itu peristiwa alam yang datangnya secara alami. Kita tidak bisa menduganya kapan itu bisa terjadi, seperti angin topan dan juga gempa bumi. Angin topan terjadi saat udara semakin panas, lalu angin bertiup berjam-jam. Kemudian, angin tersebut menjadi besar dan membentuk pusaran yang akhirnya membentuk angin topan. Angin topan itu sangat ganas, bahkan pohon yang tertancap sangat kuat bisa tercabut oleh angin yang dinamakan angin topan tersebut. Kemudian, bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam itu ada yang namanya gempa bumi. Pasti sebagian dari kalian pernah merasakan gempa bumi. Gempa bumi itu sendiri adalah bergetarnya tanah dari dalam bumi. Jika gempa bumi terjadi, bumi terasa goyang-goyang.
Akibatnya, pohon-pohon yang ada di bumi menjadi tumbang, rumah-rumah, gedung-gedung, bahkan bisa roboh akibat dari gempa bumi itu terjadi. Kemudian ada bencana alam yang disebabkan oleh faktor manusia, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan juga suka merusak lingkungan, sehingga menyebabkan beberapa bencana seperti bencana banjir dan juga bencana longsor. Bencana alam akibat faktor manusia itu yang pertama ada banjir. Banjir disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah sembarangan, sehingga membuat saluran air tersedat sehingga menyebabkan banjir. Oleh karena itu, adik-adik di rumah jangan sampai membuang sampah sembarangan. Kita harus mencintai lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Bencana alam yang kedua akibat dari ulah manusia yaitu longsor. Longsor disebabkan karena penebangan pohon secara sembarangan. Agar tidak terjadi longsor, maka harus dilakukan tebang pilih agar hutan tidak gundul dan udara tetap bersih. Setelah adik-adik menyimak bencana apa saja yang disebabkan karena ulah manusia, ibu akan memberitahu bagaimana cara kita mencegah terjadinya banjir dan longsor. Yang pertama, cara mencegah banjir, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak menebang pohon secara liar. Kemudian ada pencegahan longsor. Pencegahan longsor bisa dilakukan dengan membuat sengkedan dan terasering. Kemudian bisa juga menanam pohon kembali di hutan-hutan dan juga pegunungan. Nah, adik-adik bisa disimpulkan bahwa bencana alam itu terjadi karena dua faktor. Yang pertama ada faktor alami, yang kedua ada faktor manusia. Yang faktor alami contohnya angin topan dan gempa bumi, yang dari faktor manusia contohnya ada bencana banjir dan longsor. Untuk mengingat materi yang ibu sampaikan tadi, ibu ada sedikit nyanyian agar kalian bisa terus mengingat apa yang ibu sampaikan. Dan beginilah nyanyiannya. Bencana alam itu karena dua faktor. Faktor yang pertama karena alami, faktor kedua karena manusia, angin topan, gempa bumi, banjir, dan longsor. Mungkin dicukupkan sekian pembelajaran mengenai bencana alam. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap belajar di rumah, dan jangan lupa pakai masker kalau mau kemana-mana. Diusahakan tetap di rumah ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.